Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang film chordata. Kalau minggu yang lalu chordata pertama, nah sekarang kita mempelajari chordata bagian kedua. Untuk chordata bagian kedua ini kita mempelajari mulai dari reptilia. Nah, apa yang dimaksud dengan reptilia? Reptilia ini dikenal dengan hewan melata atau hewan yang merayap di permukaan bumi, di mana ciri-cirinya memiliki kulit kering sehingga dia bisa tahan di tempat yang panas, lalu bersisik atau lempeng. Reptilia memiliki dua pasang kaki berjari 5 kecuali ular yang tidak memiliki kaki. Reptilia juga melakukan proses pengelupasan kulit atau dikenal dengan molting, tetapi tidak semuanya, kecuali buaya maupun kura-kura. Reptilia melakukan pernapasan dengan menggunakan paru-paru, tidak lagi menggunakan insang, karena sepenuhnya dia sudah hidup di daratan. Reptilia suhu tubuhnya bersifat poikiloderm, yang artinya suhu tubuhnya berubah-ubah. Di mana dia berada, tentu suhu tubuhnya sama dengan lingkungannya. Pencernaan dikategorikan lengkap, mulai dari mulut, namun proses pengeluaran feses bukan anus tetapi kloaka. Kloaka ini merupakan muara 3 saluran, yaitu pembuangan feses, pembuangan urin, dan pengeluaran sel kelamin. Reptilia memiliki peredaran tertutup dan ganda, yang artinya aliran darah selalu berada di dalam pembuluh darah, dan ganda artinya aliran darah 2 kali melintasi jantung. Sedangkan jantungnya beruang 4 yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel, dan jantungnya sekat di antara bilik belum sempurna, berarti masih terdapat darah campuran di jantung reptilia. Nah, sekarang perhatikan anatomi tubuh reptilia, mulai dari bagian anterior atau bagian depan ke bagian belakang. Terlihat organ-organ tubuh yang sudah lengkap. Alat ekskresinya berupa ginjal berjumlah sepasang yang bentuknya pipi untuk mengeluarkan zat sisa dalam bentuk cair. Alat indera terdiri dari mata, telinga, dan hidung. Lalu cara berkembang biaknya yaitu gonokoris, yang artinya dengan cara perkawinan melibatkan 2 individu yang memiliki masing-masing satu jenis kelamin. Fertilisasi dikategorikan internal, yang artinya pembuahan di dalam tubuh induknya dan bersifat ovipar, bahkan ada juga yang ovovipar. Reptilia memiliki 4 ordo. Yang pertama Rhynchocephalia, itulah contohnya tuatara atau Sphenodon punctatus, di mana hewan ini dikenal dengan iguana. Lalu ada Selonia, contohnya penyu hijau atau Selonia maidas. Inilah gambar iguana, lalu penyu hijau. Ordo yang ketiga yaitu squamata, di mana contoh squamata ini adalah cicak, Hemidactylus prenatus, lalu ular boa pembelit atau boa constrictor. Lalu ordo yang terakhir atau ordo yang keempat yaitu krokodila, di mana contohnya adalah buaya muara atau Crocodylus proosus. Kelas yang keempat dari mamalia adalah aves atau bangsa burung atau unggas, di mana ciri-cirinya permukaan tubuh ditutupi oleh bulu atau dikenal dengan tubuh berbulu. Lalu mulutnya berparuh yang berguna untuk mendapatkan makanan, dan pada paruhnya terdapat zat tanduk sehingga
paruhnya memiliki tekstur yang keras. Mata pada Apes cukup berkembang baik sehingga dia bisa melihat di sekelilingnya, dan bahkan pada Apes memiliki penglihatan yang tajam. Apes memiliki satu pasang kaki berjari 2, bahkan ada yang berjari 3 atau ada yang berjari 4. Kulit kaki dan jari memiliki jak tanduk keras. Tampak bagian kaki tersebut bersisik, dan diduga oleh para ahli bahwa Apes ini adalah hasil perubahan evolusi dari kelompok reptilia. Apes memiliki sayap sehingga dia mampu untuk terbang, namun tidak semuanya kelompok Apes dapat terbang. Apes melakukan pernapasan sudah menggunakan paru-paru dibantu oleh kantung hawa, di mana perbedaannya kantung hawa ini untuk membantu pernapasan burung saat terbang, sedangkan paru-paru disinilah terjadi pertukaran oksigen dengan CO2. Pencernaannya dikategorikan pencernaan lengkap sama seperti pencernaan pada hewan lainnya, dan kelompok Apes suhu tubuhnya adalah homoetom yang memiliki suhu tubuh yang tetap berkisar antara 40,5 sampai 42 derajat Celcius. Nah, sekarang perhatikan anatomi dari tubuh Apes, di mana organ tubuhnya sudah lengkap, mulai dari sistem pencernaan, sistem gerak, sistem pernapasan, bahkan ke sistem reproduksi. Nah, perhatikan dari bagian superior sampai ke bagian posterior. Peredaran darah dikategorikan peredaran darah tertutup dan ganda, yang juga sama dengan reptilia, di mana darah selalu di dalam pembuluh darah dan darah melintasi jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Lalu jantungnya beruang 4 dan sudah sempurna, terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel, tidak seperti reptilia yang mana sekatnya belum sempurna pada ventrikel. Tapi kalau pada Apes sudah lengkap dan sempurna. Alat ekskresi pada Apes yaitu berupa ginjal, namun tidak memiliki kantung kemih, sehingga hasil penyaringan pada ginjal itu langsung dikeluarkan dari kloaka. Cara berkembang biak yaitu sama, di mana sifatnya gonokoris, yang artinya melakukan perkawinan silang. Lalu sifat reproduksi pembuahannya dikenal dengan fertilisasi internal atau di dalam tubuh induknya. Lalu ovipar, dan telurnya bercangkang. Kelas yang terakhir dari vertebrata adalah mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui, di mana memiliki ciri khas yaitu hewan berkelenjar susu atau glandula mamae. Tubuh mamalia memiliki rambut dan dilengkapi dengan kelenjar minyak, sehingga tubuhnya bisa dipertahankan suhu tubuh dan mampu untuk mengeluarkan minyak melalui kulitnya. Suhu tubuh adalah homoetom, yang mana suhu tubuhnya tetap berkisar antara 36 derajat Celcius, dilengkapi dengan diafragma yaitu pembatas rongga dada dan perut, dan ini tidak dijumpai pada hewan lainnya. Pencernaan sudah lengkap, menandakan mamalia ini memiliki kelompok yang paling tinggi dari kelompok yang lainnya. Peredaran darah tertutup dan ganda, sama seperti hewan lainnya, dan aliran darahnya melintasi jantung sebanyak 2 kali dan selalu di dalam pembuluh darah. Paru-paru sudah memiliki 2 lobus dan terdapat pita suara, sehingga mamalia memiliki
kemampuan untuk bersuara. Alat ekskresinya berupa ginjal dan dilengkapi dengan kandung kemih sehingga sempurna untuk mengeluarkan urinnya. Alat indera dikategorikan yang lengkap yang umumnya dikenal dengan panca indera. Lalu kemampuan untuk berpikir sudah sempurna sehingga kelompok mamalia ini memiliki otak yang ukurannya lebih besar dan berkembang baik. Cara perkembangbiakan pada mamalia bersifat gonokoris, lalu dikategorikan fertilisasi internal yang pembuahannya di dalam tubuh induk betina dan bersifat vivivar atau melahirkan. Ada 3 kelompok besar dari mamalia, yaitu Prototheria atau ordo Monotremata, di mana hewan ini mirip seperti apes, yang mana mulutnya atau paruhnya seperti bebek. Lalu bersifat ovipar yang juga sama dengan apes, dan embrio berkembang di dalam telur, dan anaknya ketika telah menetas dia akan mengisap susu dari rambut induknya. Itulah contohnya Platypus atau Ornithorhynchus anatinus. Nah, inilah contoh gambar dari Platypus. Kelompok yang kedua dari ordo mamalia yaitu ordo Marsupialia atau Metatheria, atau dikenal dengan hewan berkantung, di mana si induk melahirkan embrio yang belum sempurna sehingga tampak embrionya itu berwarna merah, dan anaknya ini ketika telah dilahirkan berupaya masuk ke dalam kantung induknya karena di dalam kantung induknya terdapat puting susu sehingga dia bisa tumbuh besar di kantung induknya. Contohnya adalah kanguru yaitu Macropus sp, koala Phascolarctos cinereus, opossum Pucadelphis andinus. Nah, perhatikan gambar yang di sebelah kiri adalah kanguru, lalu yang ini adalah koala, dan yang satu lagi adalah opossum. Ordo yang ketiga dari mamalia adalah Eutheria. Eutheria ini adalah mamalia yang mampu melahirkan anak setelah embrio berkembang baik di dalam uterus. Hal ini didukung adanya plasenta sebagai penghubung antara induk dengan si anak. Contohnya adalah tikus, kuda, kera, manusia, dan sebagainya. Nah, inilah contoh gambar kelompok mamalia Eutheria yang mampu melahirkan anaknya. Nah, sekarang perhatikanlah video yang menjelaskan bagaimana subfilum vertebrata, dan setelah selesai video ini kita akhiri pembelajaran tentang filum chordata. Sampai jumpa. Kingdom Animalia, Vertebrata. The second subkingdom of Kingdom Animalia is Vertebrata, which is further divided into 5 classes: Pisces, Amphibian, Reptilia, Aves, and Mammalia. Let's learn them one by one. The first class is Pisces, which includes all types of fish. They're exclusively water-living animals. Their body is streamlined with a tapering end and is covered with scales. Fins are used for the purpose of locomotion. Pisces are cold-blooded animals and have a 2-chambered heart. The respiration takes place through gills. Fish are oviparous. That is, they lay eggs and show external fertilization. Class Pisces is
further divided into subclasses: chondrichthyes and osteichthyes. Subclass chondrichthyes include fish with a skeleton of cartilage. The mouth is in ventral position on the head, and the gill openings are separate gill slits. A good example of the same is a shark. Subclass osteichthyes include bony fishes. The mouth is in a terminal position on the head, and the gills are covered by a bony flap called operculum. The fins are membranous structures with bony rays. A few examples of the same are herring, pomfret, and tilapia. Fish is an important source of nutrition for the people who live in coastal regions. Colorful fish are also used to create beautiful aquariums. The next class is the class Amphibia, which includes cold-blooded animals. These animals can live in water as well as on the land. Amphibians have moist skin because of the presence of mucus glands. The respiration takes place through gills in larval stages and through lungs and skin in adults. Amphibians have a 3-chambered heart. Fertilization is internal. They lay eggs, and the tadpole is the larval stage in their life cycle. Common examples of the class Amphibia are frog, toad, and salamander, which are found in large numbers in various parts of the world. The third class of vertebrata is Reptilia. Reptiles are cold-blooded, terrestrial vertebrates with dry and hard skin. The skin is covered with overlapping scales. Reptiles are pentadactyl, but in case of snakes, limbs are either reduced or absent. Most of the reptiles have a 3-chambered heart, but the crocodile shows the presence of a 4-chambered heart. The gaseous exchange during respiration in these animals occurs through lungs. In reptiles, the fertilization is internal, and the fertilized eggs are layered with a very tough and hard shell. Reptiles, like snakes, exhibit the phenomenon ecdysis or molting, which is the periodic shedding of the skin. Examples of reptilia are lizards, snakes, turtles, tortoise, etc. The next class is that of aves, which includes all birds. They are warm-blooded organisms. Birds are described as feathered reptiles that have evolved the power of flight. Their body is covered by feathers, but the legs have scales. The forelimbs are modified into wings. Birds have a strong but light skeleton, and the limb bones are hollow, with the internal space filled by air sacs. This is to reduce their weight and for the easy flight. Birds lack a heavy jaw, but their jaw is extended into a beak. Birds have a 4-chambered heart, and they show a high metabolic rate. Birds show internal fertilization and lay fertilized eggs. Birds are of economic importance as well, since eggs of certain birds are the protein source and an important part of the diet of several people all over the world. Their colorful feathers are used for decoration purposes. The last class of vertebrata is the class Mammalia. Mammals are warm-blooded animals with their skin covered with hair and exhibit bipedal or quadrupedal type of locomotion.
Mammals have a 4-chambered heart, and the respiration takes place through lungs. Fertilization is internal, and the young when born are fed on milk from the mammary glands. In kangaroos, the young marsupials are born at an immature stage and migrate into the pouch on the mother's body and complete the development there. There is another phylum known as Protochordata. Because of the presence of notochord, phylum Vertebrata and Protochordata are grouped together under phylum Chordata. Animals belonging to the phylum Protochordata show the presence of a notochord that later develops into vertebral column in vertebrates in some stages during their life cycle. They are marine animals and are bilaterally symmetrical. Examples are Balanoglossus, Amphioxus, etc. Thus, Whittaker's classification, consisting of the 5 kingdoms, practically entails the characteristics of every living organism on this planet and hence forms an important concept studied in the field of science.